kabarnya hari ini? Pasti semua pada udah semangat mau ikut IMPA kan? Gimana Kak Sarah? Iya dong Kakak Dipda. Gimana nih kabarnya Kakak Dipda hari ini? Baik banget, aku tuh udah semangat banget nih mau ibadah nih Kak. Ya ampun, sama dong kayak aku. Aku pagi-pagi aku langsung mau nyetel YouTube buat nonton ibadah IMPA online. Ya udah Kak, kalau gitu nggak usah lama-lama, kita mulai aja langsung yuk ibadahnya. Ya udah, yuk adik-adik kita berdiri untuk memulai ibadah kita dan buka Kidung Ceria nomor 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita akan menyanyi bait yang pertama dan yang kedua. Kakak Dipda, sekarang kita mau berdoa ya. Ayo teman-teman semua, adik-adik di rumah maupun dimanapun, kita lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa telah bangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu ingin beribadah IMPA, walaupun kami berjarak, walaupun kami virtual, tapi kami tahu bahwa Engkau hadir menemani kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu persatu, maupun orang tua kami yang menemani kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yuk Kak Sarah, sebelum kita masuk firman, kita nyanyi dulu dari KC 41, Selama Bumi Didiami. Bait yang pertama aja ya Kak Sarah. Oke Kakak Dipda. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali. Ya adik-adik ya. Udah siap untuk dengar firman Tuhan? Iya, pasti adik-adik sudah duduk yang manis, udah sarapan, udah sediain Alkitab, uang persembahan untuk kita mau ibadah, terutama untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya adik-adik? Oke. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik buka kitabnya. Adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama atau papa atau kakek ada di samping untuk tolong buka kitabnya buat adik-adik ya. Dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Oke adik-adik. Kalau sudah Alkitabnya tetap terbuka, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak layan dan kakak layan Tuhan, yang sebentar kami akan mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, sehingga firman yang hamba taburkan bagi anak-anak lain kami Tuhan berguna bagi kehidupan mereka, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik berdiri. Adik-adik berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang tadi dari Ulangan 9 ayat 1 sampai
3. Ya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik duduk kembali. Sekali lagi Kakak Leni mau mengucapkan selamat pagi adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang ada di rumah. Iya, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Ulangan. Ya, Ulangan berapa tadi ya? Ulangan 9 ayat 1 sampai ayatnya yang 3. Iya. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik ikut lomba? Ayo. Adik-adik pernah nggak ikut lomba adik-adik? Oh iya pasti. Oke. Ada nggak adik-adik yang dapat juara atau dapat hadiah? Pasti dong. Kalau dia memenangkan lomba pasti ada dapat juara kan? Pasti dapat hadiah ya. Ya. Ada yang dapat penghargaan berupa piala ataupun hadiah. Nah, kalau dapat piala seperti ini nih adik-adik, punya Kakak Leni nih, namanya piala ya. Nah, itu dari kegiatannya adik-adik ikut lomba ya. Nah, ada yang punya seperti kakak? Ya, pasti ada yang punya seperti kakak. Nah, pasti ya adik-adik senang ya kalau adik-adik berhasil dalam memenangkan lomba dan mendapatkan piala. Oke. Nah, ingat ya adik-adik, ketika adik-adik harus semangat, ketika adik-adik mengikut perlombaan itu harus semangat adik-adik. Ya, Tuhan senang kalau adik-adik itu menjadi juara. Ya, bukan Tuhan saja loh adik-adik, tapi juga mama papa, kakak layan, kakak adik-adik di rumah, saudara, oma opa juga pasti senang kalau adik-adik juga mengikuti lomba mendapatkan juara. Ya. Nah, tetapi kalau adik-adik mau jadi juara, adik-adik harus semangat dalam belajar adik-adik, ya. Adik-adik harus semangat ketika adik mau mengikut suatu kejuaraan, suatu perlombaan, adik-adik itu harus semangat, ya. Berlatih juga, harus latihan berlatih, belajar. Nah, terutama apa? Jangan lupa berdoa, ya. Mengapa adik-adik harus berdoa? Supaya kita meminta pertolongan Tuhan dan kemenangannya berasal dari Tuhan adik-adik. Dan kalau kita menang, ya, kita harus menyadari loh adik-adik bahwa kemenangan itu bersumber dari siapa? Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, contoh Kakak Leni mau nanya dulu sama adik-adik. Adik-adik pernah ikut lomba tadi ya? Kakak Leni tanya, lomba apa aja? Ya pasti lomba kalau ini menjelang bulan Agustus ini ya, ada kan kemerdekaan Indonesia. Nah, pasti biasanya ada perlombaan. Tapi kalau keadaan seperti ini mungkin bisa diadakan, bisa juga enggak ya adik-adik.
Nah, tapi adik-adik ingat aja deh. Pasti ya, ada lomba-lomba yang bisa adik-adik ikutin apa? Ya, pasti lomba makan kerupuk, lomba apa lagi? Banyak ya adik-adik ya. Nah, yang tadi adik-adik ikut lomba itu adik-adik harus belajar, adik-adik harus berusaha, dan pertama adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Karena kemenangan itu bersumber dari Tuhan. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang harus kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Ya. Nah, pertama, apapun yang adik-adik peroleh itu, kemenangan ataupun keberhasilan ya di dalam belajar, di dalam mengikuti suatu perlombaan, ya. Nah, itu semua bersumber dari siapa? Iya, dari Tuhan Yesus ya. Semua itu dari Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Jadi bukan karena kekuatan kita, tapi karena penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Yang kedua ya adik-adik, nah karena semua itu tadi dari Tuhan, maka kita juga harus belajar bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kalau kita adik-adik sudah memenangkan suatu perlombaan, kita belajar bersyukur. Artinya berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai adik-adik. Contohnya dalam mengikuti perlombaan tadi, atau juga dalam belajar tadi, ya. Nah, semua itu bukan karena kekuatan adik-adik, tapi penyertaan Tuhan. Sumbernya dari Tuhan yang memberikan kemenangan itu bagi kita. Berarti kita belajar berterima kasih sama Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena semua itu pemberian Tuhan, maka kita juga harus menjadi orang yang rendah hati adik-adik. Ih, kakak ini rendah hati itu seperti apa sih? Nah, rendah hati artinya apa adik-adik? Tidak sombong. Jadi ketika adik sudah menang, ya adik-adik nggak boleh sombong ya adik-adik. Adik-adik juga tidak boleh merasa, oh saya hebat dari teman lain. Tidak, Tuhan Yesus tidak menginginkan seperti itu. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika memenangkan suatu perlombaan, ketika mendapatkan sesuatu, kita tidak boleh merasa hebat. Kita tidak boleh merasa diri kita kuat, ya. Kita tidak boleh sombong, tapi kita belajar kerendahan hati. Kenapa? Tuhanlah sumber pertolongan kita, maka kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan, ya. Nah, selain kita berterima kasih kepada Tuhan, kita juga harus berterima kasih kepada siapa? Hah? Mama, papa, orang-orang di sekeliling kita, ya, yang telah memberikan pertolongan bagi kita semua, ya. Jadi ketika kita berhasil, ketika kita memperoleh suatu kemenangan, ya, itu yang pertama itu Tuhan. Yang kedua orang tua. Kalau di sekolah ibu gurunya yang bantuin, kita juga harus berterima kasih sama mereka, sama orang-orang di sekeliling kita yang sudah memberikan pertolongan kepada kita semua. Nah adik-adik, saat ini ya kita sedang menghadapi, mau dibilang ya bahaya apa tuh? Seluruh dunia menghadapi COVID-19. Itu suatu penyakit yang dibilang penyakit itu dia menular ya. Nah adik-adik, tapi kita tidak perlu takut ya adik-adik, karena kita mempunyai siapa? Tuhan Yesus. Tetapi ya kita juga harus taat ya kepada peraturan yang berlaku adik-adik, ya. Kita harus tetap taat pada aturan-aturan yang berlaku. Contohnya seperti apa tadi? Memakai masker, ya. Selalu mencuci tangan, ketika bepergian memakai masker, ya. Ketika bepergian pulang juga harus mencuci tangan.
ketika berada dimanapun juga kita harus menjaga jarak. Jadi kita juga harus menjaga, ya, melaksanakan aturan-aturan yang ditanamkan pemerintah kepada kita, ya, sehingga kita semua tetap terjaga dan kita juga bisa mengalami kehidupan yang lebih baik, sehat dan sejahtera. Ya adik-adik ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini baru buat kita semua sebagai anak-anak TK, ya, bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita, kemenangan kita semua bersumber dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita juga harus menjadi berkat untuk semua orang. Amin untuk firman Tuhan. Wah, bagus ya firmannya Kakak Difda. Iya Kak, bagus banget. Yuk Kak, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita tadi dengar, kita nyanyi yuk dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Oke, nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih setiamu sehingga sampai saat ini Tuhan kami masih merasakan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Dan juga Tuhan, pada pagi ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati akan pemimpin kami sampai dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dan juga hikmat yang membuat mereka menjadi lebih benar dalam memimpin negara kami. Kami serahkan seluruh keberadaan para pemimpin negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Engkau berkati seluruh bangsa kami, berikan kesehatan, kekuatan dan juga roh yang membuat kami saling menolong, saling membantu dan saling mendoakan. Biarlah bangsa kami ini dapat pulih kembali dari masa sulit ini, dan terlebih Tuhan kami boleh lebih bersaudara lagi dan lebih saling menolong. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami GPIB Harapan Indah. Engkau berkati Tuhan yang pada saat ini pendeta kami sedang mengalami sakit. Tuhan berkati pendeta John Marlin Tuhan di dalam pengobatannya. Engkau berkati juga keluarganya di dalam mendampinginya. Engkau berikan kesehatan kembali dan pulihkan akan pendeta kami ini Tuhan, sehingga boleh kembali bertugas dan memuliakan nama-Mu. Seluruh keberadaan keluarga besar daripada pendeta John Marlin kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga mau berdoa buat pendeta Vega Tuhan yang sedang masa pemulihan. Engkau berkati, Engkau berikan roh yang membuat dia semangat selalu Tuhan untuk dapat kembali sehat. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh menjamah akan pendeta Vega sehingga pada masanya nanti dia boleh pulih seperti sedia kala, dan juga terlebih Tuhan boleh juga kembali melayani Engkau. Kami serahkan pendeta Vega beserta dengan keluarga besarnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Juga Tuhan buat pendeta Rosa dalam kehidupannya sebagai pelayan-Mu, Engkau berkati akan pendeta dan keluarganya. Biarlah setiap kehidupannya boleh menjadi berkat buat sekitar dan juga buat kami semua. Kami serahkan juga Tuhan akan seluruh jemaat dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau berikan juga kesehatan, kekuatan dan roh yang selalu menguatkan para jemaat di sini, walaupun kami semua masing-masing beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu selalu ada dan juga selalu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami juga bersyukur untuk PHMJ yang baru. Engkau berkati dan berikan roh hikmat kebijaksanaan buat mereka untuk dapat memimpin semua kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga dan bersyukur buat adik-adik yang sudah naik kelas dan bahkan mulai sekolah online lagi. Engkau berkati mereka semua, jauhkan mereka dari kebosanan, tapi biarlah tetap bersemangat dalam belajar, dan terlebih Tuhan mereka boleh mengucap syukur apapun yang menjadi
yang sudah terjadi dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat kakak-kakak layan baik yang boleh melayani ataupun yang belum sempat melayani. Engkau berkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan dan juga Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh selalu memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami di dalam nama Yesus yang berkuasa yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kakak Difda, sekarang kita mau persembahan ini Kakak Difda. Oh gitu ya Kak. Nah, adik-adik siapin persembahannya. Terus jangan lupa bilang ke mama papahnya untuk persembahannya dibawa ke gereja. Oke? Oke Kak Sarah, yuk kita nyanyi dari Kidung Siria 38, Mari Bersyukur Semua. Baitnya yang pertama dan yang kedua ya adik-adik. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Adik-adik, kita kumpulkan persembahannya ya. Bait yang kedua adik-adik kita nyanyikan. Langit bumi ciptaan mencerminkan kuasa-Nya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Adik-adik, yuk kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami sampai ibadah kami sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami kumpulkan bisa berguna bagi gereja dan sekitarnya ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam namamu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Sedih nih Kakak Difda, kita udah mau selesai ibadahnya. Nggak usah sedih Kakak Sarah, kan kita minggu depan bakal ketemu lagi di ibadah IMPA minggu depan. Jangan sedih adik-adik. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita menyanyi dari Kidung Siria 175, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Adik-adik, sekarang IMPA online kita sudah selesai. Nah, sebelum kita pulang, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah boleh berkati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun secara online ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau sertai kami selalu dalam kehidupan kami dan juga ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan juga boleh jaga kami, Tuhan boleh sertai kami, Tuhan boleh pimpin kami selama aktivitas kami selama 1 minggu ini ya Tuhan.
sehingga minggu depan kami boleh kembali hadir bersama-sama dalam ibadah hari Minggu pelayanan online ya Tuhan. Ya Tuhan, doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan.